Hello, apa kabar? Jadi di sini mungkin gak ada yang kenal gua, tapi gua mencoba memperkenalkan diri juga di sini. Biasanya kalau misalnya teman-teman nonton pertunjukan Shadow sebelumnya, kalau yang ada pernah ngeliat Usop, gua pernah jadi situ. Terus siapa lagi ya? Shifu, kalau misalkan ada nonton Kung Fu Panda, itu lumayan pecah tuh dari SMA 1. Terus gue juga sempat jadi Aladin, bukan, Genie-nya. Ya mungkin nggak ada yang kenal juga sih, coba di situ lumayan sulit sih untuk jadi Genie di situ. Itu yang membekas juga di SMA 1. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, di sini sebenarnya gue mau review mainan kita. Lu ngapain di sini? Jadi bukan acara review mainan. Ini acara Shadow. Gue udah bagus openingnya tuh masuk. Ini apa nih? Review mainan. Jadi sebenarnya gue tuh pengen ngebahas segala sesuatu tentang Shadow yang lulus semua sebenarnya nggak ada yang tahu juga sih mungkin, atau ya kita mah narsis aja pengen nyeritain. Jadi tungguin aja apa yang kita mau bahas di sini. Untuk itu gue nggak mungkin sendirian dong di sini. Jadi kayak orang mau khutbah aja gue cerita-cerita di sini. Gue bakal panggil temen gue yang mungkin kalian gak ada yang kenal juga karena dia berprofesi sebagai chef. Ini adalah chef apa tadi namanya? Chef Gaguna. Halo guys, apa kabar? Pasti baik ya. Ngapain kita? Ya, lu kan gue kenal udah lama. Jadi chef tuh. Banget. Ya, walaupun terkenal Gaguna juga. Daripada Gaguna kelamaan, mendingan lu bentuk. Udah. Ini apa nih? Ini minuman buat lu bawa minuman, gua bawa minuman. Oke, ya beri tepuk tangan lu untuk chef Gaguna. Sini nanti ada. Gila meriah sekali acara ini. Jadi kita di channel Shadow ini mau bahas apa nih? Kok lu tahu ini channel Shadow? 3 kali loh. Karena kita itu ada. Oh iya, ini gila baju ini bersejarah sekali. Karena baju ini bersejarah, otomatis kita akan ngomongin tentang sejarah Shadow. Shadow. Iya, lu kira sejarah apa? Sejarah IPS. Wow, tepuk tangan sekali. Sebenarnya dia bukan chef Gaguna kalau kalian memperhatikan dengan detail. Di setiap acara ada Shadow-nya ya. Siapa? Gua. Lu lagi ngomongin lu. Lu itu kan orang-orang pasti kalau misalnya sering datang ke acara Shadow tahu lah lu sebenarnya siapa. Lu sebagai wajahnya Shadow. Sebelum kita mau ngebahas Shadow lebih lanjut, pengen lu memperkenalkan diri lu sendiri. Kalau diri gue sendiri. Iya, dari Mas karena kita ngomongin tentang Shadow cosplay itu benang merahnya apa gitu. Gue pengen ngomongin tentang lu itu sebagai pendiri Shadow Cosplay Team kan. Ya. Nah, dari Shadow Cosplay Team sendiri sebelum lu kebentuk Shadow Cosplay Team, pasti itu kan ada sejarahnya kenapa lu mau ngebentuk Shadow Cosplay Team atau bahkan mau cosplay itu sendiri. Coba lu ceritain. Dulu Tuh ya? Kok di bisa, tahun 2008. Kok tahu banget sih 2008? Kan lu ngalamin ya. Terus. Dulu gue nyiptain Shadow itu terdiri dari 4 orang. Ada gua sebagai Adit, ada Rofi, ada Ipung sebagai Rofi, Ipung sebagai Ipung, dan Kicut sebagai Kicut. Wow, menjelaskan sekali peranannya itu ya. Ya. Terus. Dulu sebenarnya namanya Kira, bukan Oh, Shadow. dulu Kira. Oh, kok bisa Kira? Kiki, Ipung, Rofi, Adit ya. Kalau Shadow ada kepanjangannya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Berarti nambah Shadow aja ya. Terus. Terbentuknya nama Shadow itu juga gua terdengar dari nama Shadow itu gara-gara main game One Piece. Game One Piece? Si Shanks atau Jackie. Tahu gak Jackie? Jackie, bahumu. Terus. Dia ngeluarin nama Shadow apa tuh artinya tuh? Bayangan. Ya udah, ganti aja Kira jadi Shadow. Oh, pada setuju. Gampang banget aja. Harusnya sih itu ada yang lebih. Biasa kalau pergantian nama itu tuh
ada yang lebih karena ada filosofisnya, kenapa shadow, kenapa mungkin artinya untuk masa depan nanti kayak gimana, untuk kenapa harus SHADOW, kenapa nggak SADOW, itu nggak penting. Ya itu pasti ada filosofinya, masa nggak ada filosofi karena keren banget kan, agak aneh. Kenapa? Ya karena shadow itu tuh, karena filosofinya adalah itu bayangan itu tuh mengikuti. Benar. Kok gue lebih tahu daripada gitu? Ya karena gue anggotanya, lu yang harus jelasin dong. Dong. Jadi shadow itu, iya. Bayangan itu selalu mengikuti. Ya itu kata-kata gue tadi. Dan bayangan itu kan sebenarnya satu nih sama tubuh nih kan, nih kayak ada bayangan kan. Ya gini. Gitu. Ada yang mengikuti dan segala macam. Satu sama lain. Jadi itu artinya mungkin satu gue sih. Satu. Dan ya kalau dijabarin lebih luas, satu itu berarti antara family, keluarga. Ya gitu. Keluarga tidak saling meninggalkan. Wow. Katanya nggak saling ninggalin, kok meninggalkan. Wow, ya mungkin emang sudah waktunya untuk meninggalkan. Kan namanya sebenarnya bukan arti meninggalkan ya, namanya kan keluarga kan beranjak dewasa. Dia ingin pergi dahulu mencari ranah yang lebih baru. Kalau tempat pulang ya silahkan, nggak apa-apa, kita menerima lagi. Ini ngomongin anak lu yang kuliah kan? Iya bener. Oh iya, anak lu yang kemarin baru 2 tahun tuh apa setahun udah kuliah kan? Iya. Oh iya, emang tuh kalau keluarga kalau udah mau kuliah, ini ngomongin kuliah aja. Ini mulai agak aneh pembahasannya, tapi kita tetap lanjut. Ayo. Itu kan ngomong tentang nama ya. Kita tuh bahas tentang nama tadi lumayan. Tapi sebenarnya kan ada yang lebih dalamnya gitu sejarahnya tuh. Kayak misalkan tadi 4 orang tadi disebut dari Kira, Kicut, Ipung, Rahmat, Rofi, sama Adit. Kira. Itu kan ketemunya dari apa sih? Kayak kalau misalkan orang-orang kan cosplay itu orang kalau di event tuh lalalala, lu bikin cosplay itu nih, ayo. Nah kalau lu tuh gimana terbentuk dari? Ya sebenarnya si Kira itu sebenarnya mau main awalnya. Jadi kayak misalnya dulu kan kayak geng-gengan gitu kan. Gila. Kayak Tokyo Manji gitu. Bekasi Ravenger lah. Tapi didengar tuh kayak kita nggak punya tujuan. Tujuannya kita nggak punya tujuan. Pertemanan dengan tujuan tanpa tujuan. Ketemulah tuh yang namanya cosplay awalnya gitu kan. Wah yuk kita bercosplay, tapi dengan nama Kira sendiri kurang enak lah gitu, karena kurang luas, kurang umum. Waktu itu pas lagi ketemunya nama Shadow yang tadi gue bilang, gue main game si Jeki atau Sengs, dia menyebut kata Shadow di skill level 3-nya. Nah itu gue tertarik dengan itu, cari tahu namanya, ternyata namanya bayangan. Akhirnya kita menggunakan Shadow aja katanya gitu. Akhirnya terdirilah Shadow gitu. Nah semenjak saat itu kita mencoba untuk awalnya cari event gitu kan. Cari event di 2008 itu ya. Itu terkenal 2008 ya. Yang terkenal acara cosplay itu nggak semeriah sekarang sih. Iya. Yang dari kostum-kostumnya juga sulit lah pokoknya. Sulit banget dulu nyari event Jepang gitu kan. Nah, terus habis itu coba cari yang sekelompok tuh apa? Itu Akatsuki. Akatsuki. Maksudnya tuh sekelompok itu kita cosplay dari bareng. Iya, masa gua sama Doraemon tiba-tiba jadi Goku kan, itu aneh tuh bareng-bareng tuh. Bener. Jadi lu bikinnya yang satu tema. Itu Akatsuki, gue sebagai Tobi, Rofi sebagai Sasori. Tadi katanya Adit sebagai Adit. Iya, Adit sebagai Adit dan Tobi, Rofi sebagai Rofi Sasori. Oh iya. Panjang nggak sih deh? Terus si Ipung jadi siapa ya dia? Jadi Pen nggak salah. Itu kedua apa yang awalnya tuh dia kayak random gitu. Ya gue nggak tahu, gue belum jadi anggotanya tuh. Oh iya bener sih. Abis itu, nah kalau nggak salah ada fotonya. Yeah. Oh sama Kamal waktu itu tergabung juga. Oh akhirnya Kamal ikut. Kamal ikut, dia jadi Jetsu. Tuh parah tuh, itu Jetsu. Dia buat kalian ya namanya Shadow cosplay terhebat ya menurut gua. Terus si Kamal cosplayer terhebat di Shadow gitu. Enggak, cosplayer terhebat di dunia. Kenapa? Karena satu-satunya orang yang mewarnai tubuhnya pakai cat kuda terbang. itu gue sih nggak bayangin gimana, cuma teman-teman di rumah juga pasti nggak bisa ngebayangin maksudnya ngecat tubuh itu gimana. Kalau dia suka seluruh tubuh itu benar-benar
Dan besok sekolah lagi. Oh itu masih SMA. Masih sekolah. Ya itu perjuangan di tahun 2008 gitu sebenarnya kalau cosplay itu. Iya. Apalagi waktu zaman itu kan emang bingung kan buat kita memfasilitasi diri kita tuh buat cosplay apa. Iya karena dulu nggak ada online kan. Iya online shop gak segampang sekarang, apa tinggal Gojek, apa tinggal Tokped, ya. Tokopedia, Shopee. Bukan apa nih? Sponsor. Jente. Sama ya Ninja. Nggak segampang sekarang. Gitu. Nah gitu. Ini cuma ada lagi sebenarnya yang gue bikin penasaran. Apa tuh? Ini kan kalau misalnya ngomong Shadow Cosplay Team, kalian ketemu itu permainan. Tapi ada yang sebenarnya kelupaan. Apa tuh? Lu sebagai ketua Shadow memutuskan untuk terjun ke cosplay itu sendiri. Gak mungkin kan orang kan misalkan nyanyi gitu. Kenapa dia pengen nyanyi? Karena dengerin nyanyi lagi konser atau apa gitu pengen nyanyi. Itu nih yang sebagai cosplayer yang pengen cosplay, apalagi tahun 2008 itu SMA pula kan, itu susah banget loh buat ngegapai yang tahu informasi-informasi tentang cosplay. Lalu bisa terjun cosplay itu gimana? Balik lagi karena dulu gue gabung di Expo Jepang, sendiri. Gue awal pertama kali kenal cosplay itu juga tidak sengaja. Iya, maksudnya itu tidak sengaja gimana? Kesandung gitu kan nggak sengaja tuh. Di klub Jepang itu gue pada tuh rame tuh ikut lomba doujinshi, apa doujinshi itu apa ngegambar ya warna ya doujinshi buat komik gitu kan. Terus debat Jepang. Jepang. Itu ya pokoknya cermat gitu kan. Cermat. Apa sih dulu tuh? Pokoknya ada lu lomba ini per anggota tuh. Ya, dan lu termasuk anggota itu dan lu enggak tahu mau ngapain. Iya, gue sebagai anggota itu gue tidak berpartisipasi. Gue nggak diikutin lomba. Terus datang ke ketua gue tuh, Triharto, gini. Triharto, gue bilang, "Toh gue lomba dong. Lu lomba apa? Adanya apa?" gitu. Cosplay. Ya udah gue lomba cosplay. Padahal lu nggak tahu itu cosplay itu apa. Iya benar kan. Udah tuh selesai. Terus gue bingung, cosplay itu apa? Cosplay itu apa? Lalu itu cosplay apa? Itu lo yang pakai kostum gitu. Oh gitu. Yang anime nggak apa-apa, iya anime. Gitu. Pergilah gue dari sekolah itu. Cabut ya urus pemberkasan, gue pencabut dari sekolah ini, gue berasa tertipu karena gue disuruh ikut cosplay. Gue mikir tuh gue harus cosplay apa yang simple, yang mungkin budgetnya nggak mahal gitu, karena kan namanya budget SMA kan, dan apalagi gue nggak jajan aja, gorengan masih suka ngambil. Ambil 3 bayar 1. Iya. Jangan ditiru guys. Habis itu gua mencoba cari referensi, carilah apa dulu ya cosplay. Bapak tuh Anggu Kakashi dengan buat kostum dia pakai jas hujan. Jas hujan. Topengnya itu dari bubur kertas. Rambutnya nggak menggunakan wig, tapi beneran diwarnain gua. Pakai apa? Pakai sasa apa ya dulu? Sasa yang bukan semprot, yang beneran permanen. Permanen. Warnanya putih. Jadinya kuning. Harus emang. Jadinya kuning. Harusnya kan bleaching dulu. Iya. Enggak paham nih. Itu jadinya kuning. Karena lu enggak tahu itu, karena lu cosplay baru masuk, jadi lu enggak tahu paham gimana cara buat membentuk diri lu yang kayak cosplayer. Jadi jamet gue no. Sebelum ada zamannya sekarang. Persiapan gue waktu itu 1 minggu karena dari pengumuman itu jeda untuk lomba 1 minggu. Nah, mulai habis itu bikin dalam 1 minggu, cari barang-barangnya sudah jadi semua komplit. Gue pikir menurut lu itu udah komplit selesai. Ya? Ternyata ada yang namanya aksesoris pedang. Gak kepikiran untuk buat, gak kepikiran untuk beli. Karena lu benar-benar ngeblank soal cosplay kan? Iya benar. Terus abis itu ya satu lagi, saat gue menuju ke sana, ke lombanya, ke acaranya, gue ingat tuh, wah, gue beli pedang. Iya. Mana ya? Gue mau beli yang pedang-pedangan anak kecil tuh yang 5.000-an yang tuh nggak ada juga. Ya udahlah, pasrah gue. Menuju ke sana
gue kena tilang gue saksinya Rofi itu ada. Jadi gue kena tilang, gue menuju ke sana kena tilang gue. Lu jadi tadi kenapa tetap tilang, gue lagi cerita lu gimana cosplay. Iya, menuju ke acaranya gue kena tilang. Kena tilang. Anjir gue. Ini kapan lombanya? Ini perjalanannya gue detail orangnya. Oh iya. Menuju kena tilang, baru nyampe ke acara. Ganti kostum. Oh kebetulan ada orang bawa pedang. Siapa? Namanya Agam dulu. Tapi gue nggak kenal. Sekarang tapi kita kenal. Gue kenal sekarang. Yang anak UNJ dulu. Oh, udah lulus pas itu ya. Ini dulu dia masuk ke komunitas Sohaku. Iya, sama Delian juga, sama April juga. Iya itu betul. Nah terus dia bawa pedang. Gue panggil, gue nggak kenal tuh. Mas cosplay enggak? Pinjem ya. Pinjem satu harian. Dan gue nggak, lu tahu gue lupa orang, lupa wajah ya kan. Gue main pinjem aja, akhirnya udah tuh bawa. Gue kira selesai masalah gue. Bedang lu pegang sampai sore tuh. Iya, apa acara selesai. Lu bawa ke kamar mandi. Pokoknya semuanya gue pegang. Kostum ada, topeng ada, pedang ada. Gue kira kelar tuh masalah gue. Oh, bisa tuh. Belum lagi. Apa? Sendal. Lu kira tuh lu tuh membumi itu. Pandu membumi, merakyat, mana-mana nyeker. Akhirnya kan lu kalah tuh waktu jadi andut ya pertama kali tuh, setelah melewati tilang-tilangan, barang-barang pinjam ke siapa tadi? Agam. Rofi sendalnya kalah. Tahu dong akhirnya apa yang kurang dari acara itu, apa yang kurang dari yang lu pakai. Nah setelah itu tuh lu membentuk grup Shadow si Kira tadi. Nah project pertama kenapa apa yang lu lakukan setelahnya ketika udah lu dapet pengalaman kekalahan yang pertama? Membentuk Shadow langsung aja gue kayak misalnya gue kayak ini ada poin di mana gue jati diri atau fashion gue di situ kan. Terus baru tuh mulai project. Jadi akhirnya setelah gue menemukan fashion gue di situ, gue mau buat Shadow. Terus ya udah, ada ini tawaran buat perform atau ngisi acara di kampus waktu itu. Setelah lomba terus ada tawaran perform tuh ada tawaran perform. Jadi lomba dan di lomba itu salah satunya Anda tertarik atau terikut di dalam Shadow tersebut dengan Anda saya tidak tahu kenapa saya ada di sini atau Anda di situ gitu. Ngomong apa sih? Iya, gue inget banget itu kalau nggak salah setelah gue kuliah kan. Oh iya. Nah itu kuliah gue baru mulai ngumpul-ngumpul sama anak Shadow. Yang waktu itu pertama kali kita lomba yang ini STB aja. Lu yang jadi assassin, gue jadi lau. Itu salah satunya. Itu salah satunya kita lomba di STB aja, gue jadi yang di Ragnarok. Emang iya? Lu gimana sih? Ragnarok. Ya gue di Ragnarok. Terus lu yang jadi lau. Iya. Nah setelah itu tuh. Di situ gue menang kan? Emang lu menang ya? Menang, gue juara 2. Gue juga menang. Emang iya? Enggak lu ya gue. Ya komik. Iya komik menang. Iya dari situ terus gue lupa itu kapan, kenapa terus gue bisa ikut-ikutan sama anak Shadow. Karena gue menang. Tuh gue traktir itu nasi goreng. Iya bener. Lu ngeraktir teman yang lain kali? Iya. Gue enggak. Iya lu enggak. Tapi lu akhirnya ikut. Oh gitu? Iya. Enak tuh nasi goreng. Lu kenapa sih waktu itu ikut ke Shadow? Gue juga lupa deh. Gue tahu lu sama Kevin. Ya kalau ada nanti si Kevin tuh ya lumayan kenal juga sama anak-anak pecinta Shadow yang ikutin Shadow. Ya itu gue emang sama Kevin tuh temenan dari SMP. SMA juga suka temenan. Dia juga punya ngikutin dia school dia. Jepangan juga. Gue juga ya school yang lo juga ada. Mugiwara. Ya tapi setelah kuliah baru tuh gue ke Shadow tuh, entah kenapa lu kayak ngundang gue setelah ada acara apa, lu ngundang gue. Emang iya? Gara-gara apa?
gara-gara waktu itu gue kebelet boker. Gak tahu apa, gue datang ke rumah lu. Habis itu lu ngobrol secara verbal, secara formal lah istilahnya. Bahwa lu ikut. Coba lu mau nggak ikutin nama Sasero. Dari situ tuh lumayan tuh kita ngikutin lomba. Selama lomba sekian lama, beberapa kali ada yang menang, ada yang kalah, ada yang kurang, ada yang plus dan minus. Dan tuh gue kuliah lah tuh, entah tingkat 1 tingkat 2, ada tawaran yang tadi lu bilang. Iya. Yang di CVS waktu itu pertama kan. Iya. Kita nyari ide, nyari konsep. Di rumah lu juga tuh di ya? Di rumah gue juga buat soundnya itu pembuatan sound yang tidak profesional sama sekali. Iya, karena kan pertama kali lagi. Itu tuh agak gambling sebenarnya lu kan juga. Karena ada tawaran. Kita belum pernah bikin ngebawain satu cerita yang lumayan panjang lah istilahnya, dengan cerita yang dari lu sendiri. Itu tuh gambling kan. Lu mau nggak? Yaudah mau aja lah gitu. Kita bikin bareng-bareng ngasal, cerita juga ngasal, karakter juga tumpang tindih kan. Ada apa sih waktu itu kalau nggak salah ada One Piece. Iya One Piece ada, karena kita kan emang awal-awal tuh bikin One Piece. Terus ada Assassin lu yang jadi Shadow Master. Iya itu mah karakter apa, dijadiinnya karakter apa. Terus ada Kasue, Kesatria Wayang. Terus ada Hiwi punya hijau-hijau itu apa sih? Yubi punya itu maunya di Taksaka dari Legend Saint ya. Itu dimasukin juga. Ya itu nggak tahu namanya jadi apa, gue juga lupa itu namanya. Jadi Taksaka juga. Cuman diceritakan dia jadi anak muridnya si Kasue. Udah cerita mah udah random. Tiba-tiba nanti ada robot dan robot terkuat itu ada waktu zaman original kan. Kalau saya menceritakan tentang perebutan di mana zaman dulu wayang sama robot modern tempur gitu. Oh iya, bentrok lah. Di situ ada Gro Mugiwara datang. Itu ada apa tuh? Obama. Ya itu aneh banget itu coba. Obama gondrong. Dan Obama itu kalau ada cuplikannya bisa dilihat itu aneh banget itu. Cuma itu yang jadi titik poin pertama, titik balik ya. Iya, salah satu kalau misalnya anak tangga itu langkah pertama di anak tangga lu. Iya. Kita terutama. Kita dari lomba-lomba yang bikin sound cuma 3 menit. Lu bikin 3 menit sampai di 1 menit di-cut. Karena ada lomba-lomba itu. Akhirnya disuruh bikin sound yang lumayan panjang. Ada setengah jam sendiri waktu itu. Waktu itu yang di TVS setengah jam. Kalau saya ingat sih setengah jam. 20 menit kan gue lupa. Cuman tapi ya itu gue bilang tidak profesional ya, lu aku ganteng ya pokoknya semua dituangin aja cerita mah ya cerita dengan karakter yang ada kita punya, kita masukin semuanya aja. Yang penting bikin cerita. Nah itu kesempatan pertama yang diberikan untuk Shadow sendiri yang wah kita percaya diri nih untuk ini. Tapi untuk langkah lebih ke profesionalnya kita mungkin bisa dibilang dengan siapa yang berjasa atau siapa yang memulai itu siapa yang mengajak Kak Alika sama Kak Azurin. Oh iya gue inget yang awal-awal kita tampil di acara PRJ apa gimana? Iya PRJ KHCI ya. Apa sih cosplay komunitas cosplay Indonesia kalau nggak salah. Terus di sana dia menilai kita ya kan, terus jadi tuh poin terbesar KHCI untuk undang kita semua. Di acaranya ada Jakarta Hobby Fest juga, terus ada banyak gue lupa juga. Terus yang paling mengingat sih ini KHCI Special One Piece yang pertama itu pecah banget dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu. Gue ingat. Ya, gue ingat. Itu kita tampil sebagai itu dari awalnya kita kayak cuman tampil, dikasih kesempatan sama KCI, lu mau tampil nggak melewati Kak Alika dan Kak Azurin, lu mau tampil nggak acara ini, tampilnya kapan? Siang lah. Itu dalam artian kalau dalam tampil di awal-awal tuh ya kita nggak terlalu, bukan yang utama buat ditonton gitu. Jadi kayak udah buat ngisi acara gitu. Buat ada acara lah, daripada kosong nih panggung, coba lu isi. Kita isi dengan gitu. One Piece waktu itu lumayan. Sampai dari situ lumayan tuh perjalanan tuh yang masih KHCI lumayan bersejarah sih di Shadow. Iya, dia tuh paling berjasa sih menurut Shadow sih. Terima kasih KHCI. Kalian kemana saya tidak tahu, tapi terima kasih banget. Karena KHCI sendiri itu bikin acara dulu tuh per tahun dia bikin acara tuh ya. Per tahun juga sering sih ya. Dalam setahun bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, pernah sampai 5 kali sendiri. Oh iya? Ikut ya
Seingat gue sih sampai setahun itu udah 5 kali, jadi 1 bulan itu. Cuman ya mungkin ada beberapa insiden yang bahkan gue sendiri pun cuman mendengar, jadi ya tahu-tahu perlahan jadi hilang gitu. Cuma sangat disayangkan sih. Iya. Mungkin tim yang bagus dulu jadi nggak tahu kemana. Dulu kan pencetus pembuat acara-acara yang rutin dan acara yang di satu pusat kan, di Jakarta Pusat kan, pusatnya misalnya satu titik pusat, bisa ke situ semua. Bagus di situ gitu. Acara tahunan yang di G-Expo, jadi orang tuh datang. Cuman gue juga nggak tahu sih kayak insiden-insiden yang katanya ada pemblokiran terus segala macam. Nah itu sebenarnya gue juga nggak mau tahu ya, karena mungkin di dalamnya ada insiden apa gitu yang membuat panitia atau penyelenggara tidak suka. Tapi ya sangat disayangkan kenapa seperti itu. Cuma sih kalau misalkan KC itu ada lagi atau entah namanya apapun yang ngerjain pertahunan di RJ lagi, wah itu sih bagus lagi sih. Bagus, karena banyak mungkin cosplayer sekarang butuh event sih ya, apalagi di zaman corona sekarang perlu wadah gitu. Iya. Nah itu dari acara KCI tampil yang paling percaya di acara One Piece tahunan tuh banyak banget, dari Bandung ada, dari mana-mana ada, dari Bali ada, dari Sidoarjo ada. Bahkan yang bukan cuman orang yang cuman mau datang doang itu, baru luar pulau penggemar One Piece aja datang, dia nggak cosplay. Dan terasa apa ya, gue aja merinding lagi, karena saking kerennya menurut gue, berbekas banget. Terus kedua, itu kan project di 2013 ya, project lupa sih. Dari kita mulai di 2013 di project PRJ, dikasih kesempatan itu mulailah nama Shadow terkenal gitu. Nama Shadow terdengar di orang di acara-acara luar. Dipanggil tuh dari acara kampus, acara event tersendiri dan segala macam. Mungkin Shadow-nya terkenal tapi kita merasa tidak terkenal ya. Iya. Kalau enggak ada yang terkenal, maksudnya yang dikenal di Shadow-nya ada. Jadi yang gue bilang tadi di awal kan, lu wajah Shadow. Ada lagi wajah Shadow, Kevin yang suka jadi Luffy di One Piece, itu jadi wajah Shadow. Dwiki itu bukan satu karakter doang yang dikenal. Kalau Kevin kan kayak dikenalnya Luffy karena kita dikenalnya waktu itu ya sering kabarin One Piece kan. Kalau si Dwiki karena emang cosplaynya diperhatikan sama beberapa karena dia aktif aktif berkomunitas, aktif cosplaynya juga aktif, dan bagus cosplaynya dibandingkan gua sih. Dibandingkan gua, jadi dikenal. Jadi wajah-wajah tertentu yang emang dikenal. Kalau yang orang-orang lain ya di belakang layar. Bukan di belakang layar, di belakang wajah-wajah itu. Iya, jadi kalau misalnya lu Shadow? Iya gue Shadow. Ini jadi apa? Jadi kalau misalnya ini Kak Kevin, ini Kak Dwiki, ini Sam kan gitu. Kok gak ada Kaknya? Kak Sam sama. Entah lu tidak dihormati orang lain. Bukan tadi dihormati, cuma karena berasa deket aja. Oh gitu. Kesempatan. Dan kita juga sering lumayan dulu tuh zaman-zaman yang gue bilang sih masa-masa kita sering bilang itu masa golden time ya. Kejayaan kita sih. Dipanggil ke acara-acara event yang lain kayak misalnya di Bonenka kayak itu, di Bogor sempet, terus di acara-acara SMA sempet sampai ke. Tapi kita kayaknya spesialis SMA ya, lebih ke SMA. Kalau iya sih, kalau gue pikir-pikir SMA banyak lebih ke SMA, pasar kita di SMA kali ya. Iya, karena mungkin dari tema cerita yang kita bawain juga sih. Ya, tapi sebenarnya orang-orang, lo inget yang ini nggak sih, yang di mana sih tuh, TMII Cosgrab kalau nggak salah. Cosgrab cosplay tim. Iya tim. Bukan TMI. Bukan itu Cosgrab kita pernah. Di Cosgrab. Dia pertama kali lihat Shadow dan dia tertarik kayak, Shadow bagus juga ya. Itu kalimat yang lu baru tahu, mana aja sama ini. Jumawa. Kalian tahu Shadow bagus, kemana selama ini? YouTube nggak digunain, Facebook nggak digunain. Kita yang nggak aktif dia sama Facebook. Makanya kita mau aktifin lagi. Gitu. Nah itu project-project yang berjalan sampai sekarang pun ya, kalau misalnya ngomongin project atau ngomongin event atau ngomongin job ya yang di Shadow punya ya, sekarang setahunnya paling minimalnya ya nggak tahu berapa, lebih dari 10 minimal dalam setahun. Zaman golden gitu. Bahkan tahun 2000
Corona udah berapa tahun sih, tahun 2020 awal kita kan cancel sampai 17 job. 17 event ya beneran 17 job. Anjir, gua aja yang jadi anggota nggak tahu. Ya karena yang anggota kan taunya nggak tahu tawaran-tawaran, cuma tahu terima kita ada event segini gitu. Nah, tapi kan untuk mengaturnya gua sama si manajer asik. Siapa tuh yang dari pasti yang dari Kira itu? Yang dari Kira ada si Kicut, dari situ kita 17 event kita cancel semua. Dan di tahun 2021 ini ada 2 event yang nawarin kita juga di cancel. Karena perpanjang lagi kan. Oh iya. Yang kita cuman ya gue sempat mikir ketika kita dapet job di zaman di situasi COVID kayak gini, gue masih ragu apa kita pakai masker apa enggak, karena menurut gue yang cosplay menggunakan masker terkadang kurang maksimal aja sih gitu. Dan terkesan memaksa. Sorry ya merasa tersinggung, tapi ya itu pendapat gue ya. Iya. Gue agak terkesan memaksa. Itu project Shadow gitu. Kalau ngomongin project, terus project apa aja sih yang udah dilakuin Shadow selama ini? Ya. Jadi, kalau gue sebagai anggota, hostnya siapa sih? Kembali. Gimana ya? Kok ini jadi chef yang nanyain saya? Cuma kalau misalnya gue perhatiin sih, emang kan kita berapa tahun dari 2008 terbentuk ya. Betul. Tapi kita udah mulai aktif buat udah membuka diri orang buat nonton kita itu 2013-an. 2012 sampai 2021 sekitar 9 tahun 10 tahun ya. 9 tahun lah. Itu tuh kalau misalkan kita mikir-mikir lagi, wah banyak kesulitan juga sih lumayan tuh. Iya. Dari misalkan kita emang kita dari yang nggak tahu cosplay yang bagus itu gimana, belajarin. Zaman-zaman kita nggak tahu Busa Ati. Iya. Sampai kita nyobain Busa Ati, sampai kita begadang H-1. Iya. H-1 harusnya kita latihan tapi kita masih kerja di kostum. Itu tuh nggak kelihatan tuh sama orang yang nonton kita. Di balik-balik itu tuh lumayan kurang sebenarnya kepahitan kita sih. Penderitaan cosplayer ya, atau perjalanan cosplayer sih menurut gue sih seluruh cosplayer tuh pernah mengalami sih. Tapi dibanding yang lebih terasa itu ya yang pembuat. Iya. Pembuat kayak misalnya makernya, kayak di Shadow kan makernya ada Dimas ya kan. Iya. Mungkin gue 10% atau 20% ikut terjun di dalamnya, tapi ketika gue ikut gue sadar diri, oh ternyata kateran gue miring, udahlah nggak usah lah daripada merusak gitu. Paling bagian chat doang atau aquaprof kayak gitu di zaman dulu. Nah kayak gitu, dan para cosplayer menurut gua semuanya sih mengalami itu. Iya. Kayak contohnya ya begadang, terus H-1 baru ngerjain atau bisa diikut. Tapi itu aku tuh kenal ya. Jadi menurut gua setiap cosplayer selalu di H-1 itu baru menyelesaikan semua bestnya gitu. termasuk Shadow gitu. Kalau setiap cosplayer tuh kayak rahasia umum sih kayak gitu sih. Rahasia umum. Kalau misalkan dan Shadow pun juga gitu. Dan menurut gue yang keren tuh orang lain tuh yang seninya bercosplay itu tuh ya. Orang lain tuh nggak tahu sulit-sulitnya kita tuh pas lagi mempersiapkan. Ya. Mereka langsung terima jadi, oh lu udah tampil keren gitu. Pasti buat pembuatnya keren, padahal waktu H-1 masih berdarah. Iya, ada insiden entah kemana. Gue inget banget ada salah satu yang bikin membekas di gue. Waktu itu sama tampil di acara KHC juga. Itu Jakarta Hobby Fest apa gimana? Kita masih ngosplayin One Piece. Cuma waktu itu lo mau bikin cerita original. Yang mana? Wayang. Oh, One Piece Way. Itu tuh kalau misalkan ada yang nonton jurus-jurusnya ya gue inget banget jurusnya si Luffy. Gomu no, Jeta, Madagasta, Pistol. Orang nggak tahu itu artinya. Oh iya gitu, pistol. Itu satu sisi ada plusnya, satu sisi pasti orang bilang ini apa sih cringe banget. Maksud cerita One Piece tiba-tiba. Tapi gue mendengar ide lu yang One Piece kan pulau per pulau. Kita buat cerita sendiri lagi ada ke Pulau Wayang. Itu bagus ya. Tapi bukan itu yang mau gue omongin. Yang mau gue omongin adalah di H-1. Bukan H-1. Hamin berapa jam itu? Kita ibarat itu jam berapa? Hamin berapa jam lah. Kita ngomongin tentang One Piece. Wayang. Dengan kostum wayang. Wayang. Ada dong perwayangan di situ. Iya ada. Ya.
Itu mau nampilin ada kostum Gatot Kaca. Iya, Gatot Kaca. Yang punya kostum Gatot Kaca itu gua. Iya. Keadaan waktu itu gua masih kuliah, gua ngekos di Depok. Iya. Kita semua base campnya itu di Bekasi. Gua nggak tahu ceritanya, gua nggak tahu apa, nggak ada briefing ke gua balik itu ditanyain, Rim, kostum wayang mana? Kostum wayang? Emang iya, bukannya lu bilang lu lupa? Oh iya, gue singkat gue tuh gue nggak inget gue harus bawa kostum wayang. Oh iya. Abis itu, itu jam 3 pagi. Bukan, jam 11 tuh, jam 11 nyampe. Oh iya, jam 11 gue baru nyampe Bekasi. Iya, jam 11. Lu nanyain kostum wayang ada. Iya. Gue gak bawa kostum wayang. Iya. Anjir lah lu, udah balik lagi ke Depok. Jam 11 malam, lu baru balik ke Bekasi, ditanyain Kostum wayang mana? Terus gue nggak tahu atau gue lupa. Siapa sih ingat gue, lu bilang gue lupa. Akhirnya kita iya. memutuskan untuk Ke Depok lagi. Lu Perjalanan lu naik yang motor. nyetir apa gue sih? Itu gue nyetir. Pulangnya awalnya. Itu Kayak dua-duanya gue nyetir dah. Gue tidur enggak? Gue nggak tahu lu sering ngigo apa gimana, gue nggak tahu dari situ. Emang lu budaya ngigo. Gue ngikut lu ke Depok di Iya. situ. Sampai gue masuk angin terus lu. Ya lu muntah di depan kosan gue. Iya. Yang ya itu tuh sampai jam 3 pagi ke sana. Karena itu tuh berkesan sih. Jam 3 pagi ke Depok. Iya. Cuman buka pintu kosan, ngambil baju, nggak ada istirahat, langsung balik lagi ke Bekasi. Anjir. Tapi ya lu doang ya, lu yang ngandarain ya. Gue yang ngendarain. Gue lupa sih, tapi emang iya gue. Pokoknya kita naik motor lah, entah kita beda motor gue nggak tahu. Kita Atau gue yang lari, gue Kita satu motor. Pokoknya kita ke Depok. Kayaknya lu dah. Gue ya? Gue yang apa? Gue yang tidur. Karena dulu gue tipikal orang yang nggak. Tapi iya, gue tipikal orang yang nggak bisa kena angin dikit. Oh iya. Gue tidur. Tidur kan? Ya itu insiden itu banyak kan. Iya, Ya itu itu. di luar nanti, tapi itu berkesan buat lo. Itu salah satu yang berkesan ke gue karena itu bikin waktu gue yang pulang disuruh balik 1 jam, 3 jam cuman kayak gitu doang. Itu berkesan. Ya, pokoknya ritualnya kita gagal dulu dan segala macamnya. Baru di panggung berhasil. Kalau misalnya baik-baik aja, lurus aja, gue tuh deg-degan ketika di panggung. Pasti deh juga. Itu project-projectnya gitu. Terus project-projectnya. Ya, dan pasti entah kenapa pasti kan kita ngerasain ada yang sesuatu pertunjukan yang berhasil banget. Ya, Ada dong pasti. ada. Kalau lu apa? Gintama Gintama. sama ini Blitz di ini ya Tim. di tim itu terasa mewah banget. Oh, lu kalau di Blitz merasa berhasil karena kita tampil maksimal, disuguhi dengan fasilitas yang maksimal. Iya, jadi eksklusif yang mau nonton Shadow itu di tim itu Oh, kita iya. panggung sendiri kan. Iya. Soalnya kan kalau ada yang tahu tim itu gimana, itu kita di panggung kedua sih, bukan panggung pertama. Panggung kecilnya. Ah. Itu kalau pernah nonton bioskop, kan kita lihatnya ke layar tuh ya. Nah, layar itu kita ganti jadi panggung. Nah, Kita perform di panggung itu, ditonton sama orang yang duduknya kayak di bioskop gitu. Jadi area gelap, lampu sorot cuman ke kita aja itu. spotlight ke kita aja. Ya mungkin lu kan kayak berencana apa kita tiap mencoba untuk tiap tahun ada acara kayak gini gitu kan. Kayak lu deh. Tapi gue pengen rencana kayak gitu keren Nah, tau. iya itu. Sendiri. Itu kalau punya kesempatan bikin acara yang khusus di panggung kayak gitu mewah sih. Iya, dan itu keren banget, kayak contoh kayak ya bener eksklusif lah, kita punya panggung sendiri di situ. Itu yang pertama. Kalau Yang kedua, Gintama? dari semua cerita ya Mas, bukan dari semua cerita ya. Cerita terbaik pertama mungkin Gintama. Dari Semua cerita lo buat. Iya, dari anggotanya pun lengkap, banyak. Anggotanya banyak, terus alur ceritanya keren, terus sama koreonya dan itunya bagus banget sih gitu. Oh iya, itu tahun-tahun kita ekspor hal yang baru tuh. Nah, sebelumnya waktu kita di One Piece dan Naruto ya, One Piece, Naruto, baru Gintama ya. Iya. Lagi di One Piece kita mencoba untuk koreografinya seminimal mungkin, tapi dengan cerita yang padat dan ada parodi-parodi yang emang cocok dengan One Piece. Iya. Di Naruto kita coba lumayan agak serius tapi ada parodi dikit. Di Gintama karena emang Gintamanya dari ceritanya udah ngaco, dari entah kemana kita bikin juga yang se-explore mungkin, dan kebetulan aja kita kayak tertarik nih kita ngeliatin cosplay Barat yang lain, kayak misalkan Lunar actionnya
bagus tuh. Kita patokan ke lunar gitu. Terus ada lagi acara yang di Cina Joy. Oh, Cina Joy. Cina Joy itu lumayan referensi kita. Kita akhirnya gara-gara tahu lunar, nih kesana bagus nih, kita lihat lagi ada referensi yang bagus. Di Cina Joy itu ada cerita Gintama juga atau gimana? Ya kalau nggak salah itu juga bagus juga tuh. Iya, jadi sebagai referensi. Iya, actionnya bagus. Akhirnya kita anak-anak tertarik tuh. Semangatnya lumayan. Semangatnya lagi ada di situ, lagi banyak banget. Ya karena hal yang baru dari koreonya juga lu bebaskan nih, Koreo bebas gitu. Mencoba mencari, kita nyari sama-sama dan segala macam, akhirnya dapet. Ngebahas Gintama tadi. Iya. Gintama tuh ada yang sebenarnya yang lu bilang masterpiece tadi tuh ada lagi poin yang seru lagi tuh Bara. Apa sih? Itu tuh yang waktu kita kalau misalkan ada yang nonton waktu kita manggung di SMA 1 Gintama tuh waktu di akhir cerita tuh kita tuh bisa kayak ngendalin penonton gitu. Paham gak? Tahu gak? Tahu yang ini ya, yang gua ngangkat bola semangat itu gak sih? Enggak lah, enggak. Ya itu ya bener. Waktu lu adegan lu ngangkat bola semangat tuh penonton tuh ngikutin lu itu. Tuh kalau misalkan ada potongan adegan tuh bisa ditampilin di situ. Keren itu. Kalau sebagai pemanggung atau performer yang biasa manggung, seru aja kalau bisa ngendalin penonton yang nontonin dia, apa yang kita ngomongin dilakuin. Oke itu tuh lu ngasih kode dong, ayo semuanya angkat tangan kalian. Dan itu orang-orang nonton. Gue ingat ada satu orang, gue gak tau siapa, tapi itu menurut gue menarik sih, dia tuh sampai yang kayak bener-bener ngasih tenaga. Tapi itu berarti menandakan bahwa cerita itu tuh menarik, membawa penonton tuh masuk ke dalam cerita itu. Dan gue sampai mencari orang itu loh. Kalau orang itu gue kasih kaos beneran dah. Yang ini. Tolong komen di bawah. Ini kan kaos gua. Enggak, bukan. Oh enggak. Nanti gue kasih kaos pribadi. Kaos lo? Bukan. Bukan kaos gua. Kaos gambar Gintama. Oke, gambar Gintama nanti gue kasih. Tolong di komen terus DM. Iya. Orangnya yang mana? Ya enggak tahu, pokoknya yang merasa ini yang nanti kita munculin di layar, kita tanda penahin. Set. Dia siapa? Tolong yang mengakui dia siapa, komen di bawah. Iya, nanti hubungin aja admin di Facebook atau apalah. Itu keren dia sampai semangat gitu. Jiwanya terbawa. Dia seakan-akan menjadi Gintama. Dia itu bukan gua ternyata. Gintoki. Jadi Gintoki. Yes. Itu tuh termasuk menarik tuh, dan setelah itu tuh SMA 1 tuh lumayan ngundang-ngundang kita ya. Setelah itu kita promo apa lagi dari Gintama. Bisa apa lagi abis Gintama? Tokyo Go? Tokyo Jindanjun. Jindanjun. Aladin. Jindanjun. Ya emang ada kita perform, ada lagu Jindanjunnya, coba kita nge-Jindanjun. Itu siapa? Aladin. Ya Aladin. Habis kemana-mana berdua Jin. Tokyo Ghoul lagi. Tokyo Ghoul. Ke Tokyo Ghoul. Dia habis ke Tokyo Ghoul. Habis dari Tokyo Ghoul kita. Habis Tokyo Ghoul apa lagi sih? Kita Kung Fu Panda. Oh, Kung Fu Panda, kita udah Oh enggak. Apa sih? Kung Fu Panda dulu habis itu jelas ya. Naruto. Oh iya. Jadi iya benar-benar. Jadi Tokyo Ghoul, terus Kung Fu Panda di versi manusia. Terus habis itu kita ke Naruto The Last. Naruto The Last baru ke Aladin. Kita mencoba Disney menjadi apa? Yang di live actionin lah. Di live panggungin. Iya, live panggungin. Yang sebelumnya kita nampilin di anime. Yang menurut gue sebenarnya agak pesimis ya, kayak laku nggak sih ini di pasaran di Jepangan dan segala macam. Cuman ternyata orang Jepang pun nikmatin aja. Yang di Jepang aja pun bisa berani untuk menampilkan kayak Disney. Itu kan juga sesuai cosplay kan. Cosplay kan kostum player ya kan. Memang kalau misalnya itu kan bukan ceritanya dari Jepang gitu, bukan gitu. Tapi kalau misalnya lu lihat secara benar, Jepang pun menganime film Disney, betul ya sih? Film Disney di versi animenya gitu. Ya sudahlah, itu nggak usah dibahas itu. Itu berkesan sih. Iya berkesan. Oh iya, yang kalau bilang tadi masterpiece lagi sampai ke Kung Fu Panda pun menurut gue menarik tuh, yang bikin gue berkesan. Oh, karena kalau dari perspektif gue, mungkin karena itu yang mengawali kita untuk
live actionin dari cerita yang bukan anime. Mungkin ya. Karena di Kung Fu Panda itu kan binatang-binatang, Eh, dari monyet, jadi manusia, ada babi. apa ada babi? Ada di filmnya. Oh iya. Di kita ini kan. Gue kira lo mau ngatain gue babi. Ada babi. Ya itu tuh dari kita bikin yang versi apa sih kalau misal cosplay versi jadi manusia? Gue nggak tahu, nanti komen aja di bawah, komen dong. Men, Masa kalian komen? ya gitu. Men. Dah dari situ baru nanti kita ke Aladdin. Nah, project terakhir di Aladdin. Aladdin gitu terakhir. Wah, itu perjalanan itu butuh berapa Iya. tahun sampai kita bikin ke Aladdin. Sebenarnya project terakhir tuh ini ya, cuman Project terakhir. project terakhir. Pojok terakhir apa pojok? Project busana. Project terakhir. Terakhir. Bukan. Rencana lo. Rencananya Oh, ini kita rencana mau setelah ini. biasa kan. Tapi sih kita bakal lanjut lagi dengan project-project yang baru sih pasti. Ya tunggu aja. Tunggu aja. Mungkin kalau memang lebih ininya, mungkin kita akan buat short film cosplay kabaret. Wah, lu udah spoilerin aja. Padahal gue masih mau ngebahas anggota. Oh iya, oke. Kalau gitu kita nggak mau itu soalnya. Oh, nanti tolong di beep 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 kata-kata beepnya ya. Nih ngomong ngebahas ini. Gak, kita bahas lagi nih sesuatu yang menarik sih sebenarnya di Udah, Shadow ini. lucu loh. Jadi kan nanti ngebahas lagi yang menarik nih. Apa tuh? Dari tahun 2008 Ya. sudah terbentuk. Kita kan pasti kedatangan manusia-manusia baru yang ikut project-project kita kan. Ya, anggota baru. Oh iya. Itu tuh manusia-manusia kan pasti Datang sendiri. datang sendiri. Gua gacha itu sebenarnya. Di mana ya Sinoya? Keluar aja. Ya bintang 3, bintang 4. Yang rare siapa? Boeing. Ini melangkah nih. Makanya dia jadi Luffy di One Piece. Spoiler lagi. Ya, dari anggota-anggota tiap tahunnya itu pasti ada yang datang untuk entah kita rekrut atau emang kita lu jadi perform ini, itu kan pasti silih berganti. Ya. Ceritain dong pengalaman lu. Tahun 2008 awal pertama Shadow terbentuk itu ada yang jelas ada 4 orang ya, ada pertama gua, Kicut, Ipung sama si Ropi Founder dari pendiri. Habis itu muncul Kamal. Gimana muncul? Halo guys. Kamal datang karena dia termasuk salah satu circle gua ya, Mainnya tanpa tujuan itu. Dia masuk, dia penyuka ini juga, dia penyuka anime juga ya kan, masuk. Terus Apri bukan termasuk Apri. Oh iya tahu. Teman sekolah gua ya. Gua kenal. Dia bukan termasuk penyuka anime tapi tertarik sama Shadow-nya. Nah, setelah Apri itu Yudo tuh temen kecil gua. Nah, teman main juga teman main juga di lingkungan pertemanan lo yang dengan si kira-kira tanpa tujuan itulah. Dan udah tuh mulai setelah itu lu, Kevin, Iya. Yubi. Gue inget banget tuh waktu itu kita bertiga datang ke rumah lu. Tiba-tiba si Yubi bilang, "Weh, anggota baru." Ada anjir, ternyata di situ kita secara formal. Secara formal gue menyatakan bahwa lu adalah anggota Shadow. Oh enggak, gabung sama Shadow bla 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 bla. Iya sih begitu. Itu inget banget sih. Perform. Benar, abis itu itu tuh masa-masa kita masih lomba tuh kalau salah. Ya. Iya, masa-masa kita lomba. Iya, masih lomba. Masih lomba. Oh, karena abis itu ada lagi kayak misalkan si siapa? Dwiki waktu itu ikut si Tato terus ngajak Boim juga. Nah, itu waktu itu kita lomba akhirnya yang di Hello Fest. Ya, lomba Hello Fest. Itu One Piece pertama kali yang kita lumayan lengkap lah istilahnya di situ. Ada kalau nggak salah ada Luffy, Zoro, Kevin sebagai Luffy, Yubi sebagai Zoro, terus gua Usopp, terus Sanjinya si Tato. Sanjinya si Tato. Terus dari pihak gua, villainnya penjahatnya si Launya gua. lo. Terus Killer. Ya, si Killer Kicut. Terus si Kitnya itu si Kamal sama Beppo, Boim ya kan. Oh itu tuh lomba, masih lomba ya. Ada nggak videonya, lupa gue. Coba editor. Harusnya ada sih lombanya kan. Itu zaman 3GP guys. Iya.
3GP. Abis itu tuh mulai tuh kita kayak misalnya datang Kevin. Ya. Tuh. Dari situ panggung pertama kita, Pak. Panggung pertama. Cefes yang tadi. Oh iya. Panggung pertama tuh Cefes kalau nggak salah. Di situ mulai ada Baso. Iya, Baso ikut bantu. Baso itu sebagai kameramen waktu itu. Iya, tapi sebelum Baso ikut, kalau nggak salah ada Deja. Kita ketemu Deja dulu. Oh, Deja Di SD Bajia dia lagi mau jadi anjir gue inget banget itu. Mau jadi nube terus tangannya tuh ditempelin sama lilin. Coba gitu dia. Nube kan identik dengan aksesoris tangannya ya? Iya, tangan kanan kiri. Ikoniknya tangan kiri apa kanan gitu. Nah, waktu itu karena emang tahun-tahun properti itu emang tidak semudah sekarang referensinya ya. Kebetulan teman kita yang bernama Deja itu dengan inisiatifnya dia idenya tuh membuat tangan Nube itu dengan sebuah lilinan yang SD itu ya. Ditempel di tangan. Waktu itu kalau salah Dwiki lewat, entah dia kenal atau gimana, nyeletuk. Jadi apa lu? Si Deja dengan ngeselinnya atau dengan emang nadanya kayak gitu? Lu tau Nube nggak? Asik. Kayak kita gak berasa gak punya TV itu loh. Lu tau Adul Nube gak? Itu adalah hari pertama kita benar-benar ketawa Deja. Dan yang mengesankan dari Deja adalah kalimat lu tau Nube gak? Sampai sekarang sih tetap dia ngomongnya. Nah dari situ baru event main lah sama Deja itu. Terus ke Cefes dulu tuh. Ya. Ketemunya Deja di situ, tapi Deja belum perekrutan. Iya, cuman sering main sama Dwiki sih waktu itu. Terus habis itu kita panggung pertama di Cefes. Ketemu Baso. Ya, Baso sebagai kameramen kalau nggak salah ya. Ya karena teman Kevin waktu itu. Ajakan Kevin waktu itu ya. Teman Kevin satu sekolah. Sudah tuh, habis itu berjalanlah waktu. Nah, itu yang diundang ke event-event PRJ. Oh iya, yang tadi kita sebutin yang di awal. Bareng ada Kali sama Kazurin juga tuh. Pertama kali. Ketemulah dengan si Rizky Putri. Itu baru pertama kali ketemu dia kalau nggak salah jadi Vivi. Oh gitu, itu pertama kali ketemu Putri di situ. Di PRJ event kedua atau ketiga gue ketemu, terus Tato yang lebih akrab. Habis itu ngobrol, ketemu di bawah, kita ngobrol-ngobrol. Terus oke gitu. Ke depan kita project bareng yang One Piece dia jadi Tasigi. Nah, itu gue ingat. Nah, habis itu perform bareng. Terus baru ke yang di One Piece itu baru ketemu Dini di One Piece kalau seingat gue ya, kalau nggak salah. Pokoknya Dini ada di situ. Nah, habis itu ada perekrutan setelah itu. Siapa? Si Dini sama Putri. Ikut diajak untuk project bareng. Terus si Dini merekomendasikan temennya juga kan Eli. Oh, sebelum itu kita project bareng tuh perform juga tuh. Apa yang mana? Yang si Dini jadi apa sih? Monet. Itu pertama kalinya Dini perform bareng kita. Jadi Monet. One Piece juga. Apa tuh? Hobby. Pokoknya PRJ juga. Iya, itu. Iya, itu yang waktu itu juga dibantuin sama Kagun kalau nggak salah. Kagunawan, dia jadi bro. Itu tuh Kagun juga ada membantu. Baru dia merekomendasikan teman-temannya. Iya, di situ lo kenal sama teman-teman. Si Eli, Bella, Uci, ya kan. Uci sebagai dia punya skill kalau nggak salah dulu. Makeup artis ya. Makeupnya. Makeup. Nah, setelah itu lu ajak lah mereka buat ke project gabung. Terus project apa tuh yang pertama? Aku lupa deh, kalau nggak salah apa ya, Naruto apa sih? Yang waktu ada kayaknya sih One Piece kita sering One Piece tuh, cuma kita waktu itu kekurangan Robin gitu. Ingat gak? Si Eli jadi Robin di SM. Ada acara SMA ikut jadi Robin, si Dininya ikut perform jadi Sinami. Itu juga ngebantu-bantu. Dari itu waktu-waktu yang ada Elinya. Si Bella sama Luci belum perform banget, cuma suka datang. Si Luci suka datang dari sini. Belum benar-benar perform bareng. Bella pertama kali muncul tuh digantiin Dwiki kalau nggak salah sih. Jadi yang Blitz bukan sih? Oh iya, kita perform Blitz pernah ya. Dan si Dwiki waktu itu jadi Hode. Jadi cewek. Dia jadi cewek. Coba orang nggak terlalu itu cowok, dia cowok juga sih.
akhirnya si Bella kita coba mau bantuin kita nggak gitu. Akhirnya dia mau kan, Mau. terus akhirnya terekrut. Cocok terekrut, Uci cocok terekrut. Eli cocok terekrut. Terekrut. Terus karena makin banyaknya job shadow, akhirnya harusnya ada yang mengatur nih, memanage gitu. Nah, akhirnya gue merekrut Rani untuk yang ngurusin keperluan kayak makan, make up dan segala macam itu. Iya. Dia yang ngurusin. Aduh. Kayak gitu. Rani muncul. Mohon maaf ya Karani ya. Anak-anaknya bebel. Abis Rani. Oh ada Yama. Ya teman kuliah gua. Itu tuh sejarahnya juga lucu sih. Dia tuh suka anime. Tahu gua cosplay. Terus pengen ikut dong. Waktu itu sih awalnya yaudah ikut aja. Gua sempat agak bingung nih ikut apa enggak, yaudah ikut aja. Jadi kameramen dulu. Ya dia ikut jadi kameramen. Kelamaan dia tertarik pengen cosplay. Dan itu, dia jadi smoker. Pertama kali pakai smoker. Dan gak menggunakan wig lagi ya, karena wig yang kita dandan ke belakang itu agak susah. Waktu itu wig putih, akhirnya waktu itu pakai apa ya? Pilok? Bukan. Pilok ya? Pilok bener. Gue pilok pertama kali cosplay deh. Gue pilok. Ya sih. Setelah Yama ada Ice. Ice tadinya supporting dia supporting personel yang biasanya Shadow juga banyak banget karakter yang wah ini kita kurang siapa gitu. Dicabutlah dari. Oh kebetulan kita kenal juga waktu Ais tuh karena kenal sama orang-orang Tangerang. Iya UCR ya itu. UCR. Itu gue kenal juga nggak tahu gimana. Pokoknya kenal mana nih manusia ini si Kevin orang-orang juga mah nggak terlalu ini. Kita kenal aja. Kenal. Kalau misalnya personil supporting itu yang membantu Shadow juga itu ada Aldi. Ada Yuda. Oh iya. Aldi itu kalau nggak salah Aldi banyak banget yang ngebantu sebagai personil supporting di mana di Naruto ada, One Piece ada. Ya kita butuh apa itu Aldi lumayan banyak sih kita butuh. Oh iya gitu. Kalau mempertanyakan dia kenapa sih belum masuk Shadow, kenapa ya Rim? Kenapa ya dia? Kenapa lu gimana sih? Sebenarnya dia tuh mau masuk Shadow tahu. Oh ya? Iya, tapi waktu itu kalau nggak salah dia mau fokus mau ke Jepang apa kalau nggak salah ya. Ada tapi sebenarnya waktu itu gue udah ngomong sama pengurus yang lain udah ingin masuk gitu, tapi ya ada kejadian itu jadi udah. Oh iya. Lebih fokus ke yang lainnya dulu aja. Dewi. Dewi juga banyak lumayan membantu dia di One Piece ada, Bleach ada, di Naruto ada. Naruto dia jadi siapa ya? Tsunade enggak? Tsunade pernah nggak ya? Pernah guys si Tsunade. Ya pernah ngebantu. Ya kayaknya ada ya. Ada Sergia juga. Ngebantu jadi. Kita kenal si Dewi sama Sergia dari Bella. Oh temennya. Kalau Aldi waktu itu dari Duiki. Oh iya. Yuda dari Duiki. Kalau Ana. Oh iya Ana Lockhart. Ana Lockhart itu kenal dari mana? Itu gua nggak tahu. Gua lupa sih, tapi dia datang dengan sendirinya. Tiba-tiba gitu. Aku Ana. Dia tahu mungkin tato kali atau gimana? Gua lupa, pokoknya Ana membantu dia sebagai di Otae di Bleach Otae. Kok Bleach sih di nama? Gue bingung. Gintama Otae pernah mau bantu ya? Otae ke di Gintama, habis itu ada yang jadi si ini apa sih? Sugar di One Piece ya kan. Juga. Ada lagi Robin Pratama sekarang jadi Pujangga. Gua lihat status lu. Bapak lu lihat Bin? Si Robin itu yang berkesan itu tuh di One Piece kata dia, gue sedang banget jadi ini nih. Nggak ada karakter di ide cosplay yang benar-benar kayak dia banget, tau kan? Apa? Bartolomeo. Oh, bener gak sih Roy? Iya Bartolomeo. Bukan. Ada lagi siapa sih yang bari-bari? Iya barir. Tapi bukan Bartolomeo Kuma. Dia Kuma mah ini yang Bartolomeo doang ya? Bartolomeo. Gue lupa namanya, itu kayak Bartolomeo ya. Maaf ya pecinta One Piece. Itu dia seneng banget karena petakilannya dapet, terus benar-benar kayak wignya dapet juga. Bukan, lebih ke kayak sifat kan dia di cerita One Piece kan emang si Bartolomeo tuh pemujanya si Luffy banget. Dia suka tuh yang kayak gitu. Tiga-tiga kayak gitu udah seneng, dia bilang sendiri sama gue. Robin,
terus keren. Terus pernah menggantikan juga jadi siapa Tatsigi. Bukan, Takasugi. Dengan akses yang tidak latihan, disuruh ikut. Iya. Dengan yang Ya, lain pada keterbatasan sih. Coba membantu juga tuh waktu ikut terbantu. Sama ada di Yara, pacarnya di Wiki. Oh iya. Ya kan. Terus Yara waktu itu juga sering ngebantu di Gintama juga. Gintama, terus dia juga pernah jadi pemeran Kung Fu Panda sebagai Kung Fu Panda. Tiger. Ya betul. Terus Banyak ya. banyak ya, iya. Iya, terus Ada Hime Indah jadi betul. Gintama, dia jadi Yara, jadi Kagura. Oh, jadi Kagura juga itu di acara Kagura. di Kagura tuh banyak yang tergantikan, ada Hime sebagai Kagura, Yara pernah jadi Kagura, terus ada satu lagi tuh namanya gue lupa juga, yang bawa Wiki, cuman gue lupa namanya siapa. Oh, Sukflak Cekui. Song Woze, terus si Adi, jadi biasanya dia jadi Blackman sama Aal. Oh iya, itu tanpa Blackman itu supporting banget sih. Blackman itu Orang kalau misalnya kita nontonin Shadow waktu perform kan suka ada penutupan adegan ditutup sama sebuah banner. itu Black. Nah, itu tuh bergeraknya bukan pakai magic gitu. Manusia gitu. Manusia. Itu sangat itu membantu banget. sangat. Tanpa itu tuh ceritanya kurang gitu. Nah, itu si Adi sama Al tuh membantu banget sih. Terus ada Hanifa, adiknya Adi, sebagai detektif Conan di Naruto. Jika kau mencari tempat, akulah orang yang tepat. Aku Naruto masuk, detektif Conan masuk ke Naruto. Aduh, ya itu parodi. Iya. Kurang parodi apa itu? Terus ada lagi siapa? lagi Ruslan waktu itu jadi Flamingo ya? Flamingo. Oh, Terus itu di acara One ada Piece. Iksan dari itu Iksan malah lebih sebelum lagi ngebantu kita. itu juga bantu. Itu waktu zaman Sekali ya kita dia? One Piece ya? Sekali doang. Oh enggak, ada beberapa kali. Waktu di SMA berapa di Bekasi sekali pernah sama kita. Habis itu di trilogi juga Oh iya. bantuin kita. Iksan cukup membantu. 2 atau 3 kali ada gua lupa beberapa event yang membantu. Ada Atung sebagai Ace. Oh iya, pernah itu di event apa sih, One Piece Naruto apa gimana gitu. Pokoknya aku lupa juga Dia dia jadi jadi Ace. Oh nggak bantu. Sama si terakhir Mia sebagai Sugar. Mia yang baru-baru ini ya, dia jadi Baru-baru ini dia Sugar. menjadi Sugar. Mia jadi Sugar, ada Aya juga yang ngebantuin kita. Oh iya, terakhir Aya. di acara SMB jadi Nami itu juga. Ya. Oke, yang supporting tuh banyak banget, tapi yang nggak kesebut mohon maaf kalau di video ini tuh nggak kesebut gitu. Pokoknya intinya dari Shadow Official asik, kita mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah membantu kita. Makasih ya. Terima kasih. Dadah, kok udah ada kan belum nutup. 8 tahun loh, 8 Benar. tahun itu orang-orang baik ngebantuin kita. Ada aja yang emang punya kesibukan lain, jadi fokus yang lain, itu juga nggak apa-apa. Ada yang masih bersama kita untuk proyek-proyek selanjutnya, dan itu ya alhamdulillah juga, karena kita masih bertahan dengan orang-orang kayak gitu. Ya, jadi mungkin kalau misalnya iya benar 8 tahun ada anggota keluar masuk juga ya kan. Ada yang keluar, ada yang masuk. Kenapa sih pengurangan? nggak ditahan dan segala macam ya, intinya sih bukannya nggak ditahan ya, kita coba pasti menanyakan kenapa. Kedua pasti ada alasan dibalik semua itu dan memprioritaskan. Ya udah, kalau memang kalian ada tujuan lain atau memprioritaskan lain dan keluar dari situ ya tidak masalah, kami tidak menahan seperti itu. Tapi kalau misalnya emang mau kembali dan bermain silaturahmi silahkan, tidak masalah. Benar seperti itu. Betul. Itu kan masing-masing udah punya Masing-masing punya inilah gitu. Oh iya, ada yang lupa disebutin juga. Siapa? Nana tuh udah Mas iya, Arif. Nana, Arif. Itu tuh juga ngebantuin kita. Mas Arif, tolong bisa nggak nih dipotong terus Ya, dipindahin? kalimat Nana tadi dimasukin di kita kapan Nana Arif. Bagus editor. Gak makasih juga buat Nana sama Mas Arif. Nah, itu udah bantu gitu. juga selama ini. Pertama kali ngebantu tuh waktu itu di acara Naruto The Last dari Sakura. Benar itu. Ya. Wah gila, udah gak berasa nih nyeritain banyak hal tentang Shadow nih kita. Berapa? 5 jam.
Tadi sih gue datang sini jam 3 sore ya. Sekarang udah jam 8 malam. Wow. Itu perlu. Oh iya, gak perlu ya? Ya gak perlu juga sih ya. Ya intinya udah banyak banget yang kita ceritain tentang Shadow. Udah dari awal terbentuk, suka duka, dan terakhir adalah event-event juga. Dan terakhir adalah anggota-anggota yang membantu dan yang keluar dan masuk juga. Dan untuk memperlengkap, menceritakan tentang Shadow yang dari awal tadi, kalian bisa nikmatin cuplikan-cuplikan kita perform dari awal, mungkin dari awal sampai yang kita terakhir di acara Shadow. Ya, kita akhiri video ini. Selamat menikmati. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.